Pemirsa, banyak kemunculan finansial teknologi atau fintech harus diwaspadai masyarakat. Pasalnya, tak semua fintech yang ada di Indonesia sudah memiliki izin, namun masih banyak fintech yang dinilai masih ilegal. Perkembangan bisnis startup yang terus meningkat setiap tahunnya membuat para startup berlomba-lomba untuk mengenalkan produk mereka ke masyarakat. Salah satunya yang meningkat pesat adalah financial technology atau sering disebut fintech. Fintech ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara online. Namun semakin banyak munculnya fintech ini, masyarakat juga dihimbau untuk berhati-hati dalam memilih peer-to-peer lending atau fintech. Pemerhati Ekonomi Bisnis Internasional Profesor Gede Sri Dharma mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan OJK menerbitkan izin kepada 107 peer-to-peer lending di Indonesia. Oleh karenanya, masyarakat harus jeli dan melihat website dari OJK agar tidak tertipu keberadaan fintech bodong atau ilegal. Masyarakat harus jeli, harus lihat dulu websitenya OJK. Siapa-siapa peer-to-peer lending yang dapat izin. Yang dapat izin tentu yang resmi, yang dapat dipertanggungjawabkan, jadi karena di bawah pengawasan OJK gitu. Jadi dia sudah punya sistem yang bagus dan seterusnya lah begitu. Tapi banyak juga yang nakal ya, dia punya uang banyak. Karena yang peer-to-peer lending kan sesungguhnya adalah tujuannya pada mereka yang tidak punya rekening bank atau tidak unbankable gitu. Saya berharap sih masyarakat hati-hati karena banyak orang yang punya uang terbatas daripada juga nyimpen uang di bank, lebih baik dia menginvestasikan melalui peer-to-peer lending. Pihaknya juga sebagai investor dalam bisnis fintech ini memberi tips kepada masyarakat agar berhati-hati menaruh uang dalam peer-to-peer lending yang tidak jelas dan pilih yang sudah mempunyai nama besar. Andika dan Adi Setiawan.